yaitu menghargai diri. Self love itu mencintai diri sendiri. Halo, perkenalkan teman-teman, nama saya Salsabila Diameka. Di sini saya sebagai moderator. Nah, topik yang akan saya bahas kali ini bersama teman-teman saya yaitu tentang self love atau mencintai diri sendiri yang berhubungan dengan kesehatan mental. Halo semuanya, perkenalkan kita dari Bersuara, Majalah Bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini Remara akan mengadakan podcast bersama teman-teman saya. Dan topik yang akan kita bahas kali ini ada self love atau mencintai diri sendiri dengan memperhatikan kesehatan mental kita atau menyinggung sedikit tentang kesehatan mental kita. Sebelum membahas, kita perkenalan dulu mungkin ya sama narasumber kita kali ini. Boleh memperkenalkan diri dulu, Kak? Halo, aku Anissa Nurfadilah. Di sini aku sebagai narasumber. Aku berasal dari Universitas Aisyah Yogyakarta. Aku dari Prodi S1 Keperawatan. Halo, aku Yasmin Marcella Putri Benci. Aku juga sebagai narasumber. Aku berasal dari Universitas Aisyah Yogyakarta dengan jurusan Prodi Keperawatan. Oke, dari tadi kan udah kenalan nih sama kakak-kakak narasumber kita. Bagaimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Kak, di sini kan kita akan membahas tentang pentingnya self love. Apa sih itu self love gitu? Dan self love sendiri itu kan bentuk apresiasi diri yang dilakukan untuk mendukung fisik atau psikologis dan spiritual kita untuk mencintai diri sendiri dan mencintai orang lain gitu. Oke. Tapi nyatanya self love ini tuh setiap orang kan memiliki arti dan bentuk masing-masing nih Kak. Dan setiap orang itu mengartikan self love itu berbeda-beda, nggak sama gitu. Dan arti self love ini tuh sekarang tuh menjadi permasalahan di kalangan anak muda, terutama di sosial media gitu ya. Banyak banget diperbincangkan, mungkin karena putus cinta, karena banyaklah sekali faktor-faktor. Nah, buat membahas kali ini, aku mau tanya nih sama Kak Yasti dan Kak Dila, apa sih itu self love? Oke guys, di sini kita akan bersuara sesuai dengan perspektif atau pemikiran dari individual kita masing-masing. Oke, mungkin dari Kak Yasti dulu. Mungkin apa sih Kak arti self love menurut Kak Yasti? Oke, jadi menurut aku self love itu yaitu menghargai diri sendiri ya. Iya Kak Dila, mungkin ada sanggahan apa sih itu self love menurut Kak Dila? Kalau menurutku, self love itu mencintai diri sendiri, tetapi bukan berarti harus memenuhi keinginan kita. Iya benar banget, karena apa ya, orang-orang tuh kayak ngebet banget pengen punya keinginan dia iya. Saya jadi banyak sih orang yang salah artikan self love itu mungkin terlalu narsistik dia tuh terlalu narsis, padahal sebenarnya tuh kan setiap orang tuh punya caranya masing-masing, tapi mungkin caranya belum tepat gitu. Dan mungkin Kak Yasti, dari Kak Yasti sendiri apa sih itu self love menurut Kak Yasti? Kalau dari aku self love itu dengan cara ini, memahami diri sendiri. Iya benar, memahami diri sendiri itu penting. Iya. Terus jangan terlalu mengekang diri untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita untuk memenuhi ekspektasi orang lain itu. Itu benar-benar zong banget, karena aku punya pengalaman yang itu nggak enak banget ya teman-teman semua. Jadi aku tuh pernah di fase yang mana aku tuh harus memenuhi keinginanku, tapi itu bukan sesuai dengan apa yang aku mau. Jadi ya hanya buat memikat orang lain, menarik orang lain dengan cara aku tuh harus apa ya, aku harus seperti ini biar dia tuh mau sama aku gitu. Jadi kayak apa ya, terlalu narsistik deh gitu ya, mungkin itu terlalu berlebihan gitu. Jadi itu nggak baik ya teman-teman, nggak boleh, jangan ditiru. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi kan udah disampaikan Kak Dila dan Kak Yasti, self love itu intinya tuh kita harus bisa menghargai diri kita sendiri, dan kita tuh tidak boleh menghargai diri kita sendiri hanya untuk memuaskan orang lain atau hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Itu
nggak baik ya teman-teman. Betul sekali. Oke, lanjut ke pertanyaan yang kedua. Itu mengapa kita harus mencintai diri sendiri nih Kak Dila dan Kak Yasti? Mungkin bisa dijawab Kak Dila atau Kak Yasti. Kenapa sih kita tuh harus mencintai diri sendiri gitu? Kalau menurutku mencintai diri sendiri itu kita apa ya, kayak memperlakukan diri kita sendiri itu sebagai istimewa. Iya bener sih. Ya dengan cara hidup sehat ya gitulah. Hidup sehat, apalagi kita kan dari kesehatan Iya, ya Kak. benar. Benar banget. Mungkin Kak Yasti ada sanggahan? Jadi menurut aku kenapa kita harus mencintai diri kita sendiri, karena supaya kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan yang ada di diri kita, supaya kita tidak sering merasa kurang dengan diri kita, insecure dengan orang lain, dengan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain seperti itu. Iya bener banget. Itu apa ya, pelajaran yang bisa aku ambil sih. Aku pernah di fase itu juga. Waduh, kayaknya dari tadi kisah terus nih. Jadi aku tuh pernah ya Kak, kayak insecure sama pencapaian orang lain, karena mungkin aku belum bisa sehebat mereka, belum bisa menarik mereka, secantik mereka. Aku pernah di fase itu, bahkan sampai sekarang loh. Tapi itu nggak baik ya teman-teman. Kita harus Harus dikurangin teman-teman. Iya, harus dikurangin. dihilangin. Kalau mungkin setiap orang dia udah ada porsinya masing-masing, udah ada kelebihan dan kekurangan, dan kita harus menerima itu. Ya itu, kita harus bisa mencintai diri sendiri. Kita harus mencintai diri kita sendiri dengan cara ya mendekatkan diri kepada Allah gitu. Kita nggak boleh insecure, karena setiap orang tuh pasti ada apa ya, tahap-tahapan tertentu gitu. Oke, lanjut di pertanyaan ketiga. Ini bagaimana sih cara bijak mencintai diri sendiri? Kalau tadi kan dari Kak Yasti, mungkin gimana kita bisa mencintai diri sendiri dengan cara tuh kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri dulu. Kita harus bisa menerima kekurangan kita harus bisa menerima kelebihan kita, dan kita itu nggak boleh insecure seperti itu. Dan untuk pertanyaan yang ketiga nih Kak, bagaimana cara bijak mencintai diri sendiri? Ya itu menurutku tadi yang dibilang sama Kak Yasti, tidak membandingkan diri dengan orang lain, mengurangi rasa insecure, terus berani berbuat apa yang kita lakukan. Iya, kayak berani berbuat ya, kita harus berani tanggung Iya. jawab, dan kita harus berani menyelesaikan masalah gitu. Mungkin Kak Yasti ada tambahan? Aku mau nambah juga cara bijak untuk mencintai diri sendiri dengan cara selalu bersyukur dengan apa yang kita punya, apa yang kita lalui, selalu bersyukur itu. Iya, benar banget. Kalau kita udah bersyukur tuh pasti nanti kita bisa berdamai dengan keadaan. Lain cerita kalau kita merasa kurang, pasti kita kayak kurang terus ya gitu. Jadi ada kalanya kita harus melihat ke bawah, ada kalanya kita harus melihat ke atas. Betul sekali. Gitu. Dari ketiga pertanyaan ini memang self love itu penting banget ya Kak, karena kalau kita udah bisa mencintai diri sendiri, kita tahu kita bisa mengukur di mana sih kemampuan kita, di mana sih kelebihan kita, itu nanti pasti kedepannya tuh bakal mudah ya. Iya. Terutama beradaptasi gitu. Jadi kita mau dicampur ke lingkungan apapun tuh kita bisa mengikuti gitu. Oke, dan ini untuk yang pertanyaan yang terakhir nih Kak. Apakah self love itu merupakan aspek penting dari kesehatan mental, terutama kita dari keperawatan nih, dari kesehatan gitu? Seberapa pentingnya sih self love itu di kesehatan mental kita? Menurutku itu penting banget, karena ya kita harus menjadi diri kita sendiri. Mungkin Kak Yasti ada tambahan? Betul seperti yang dibilang oleh Kak Dila, mencintai diri sendiri itu sangat penting bagi kesehatan mental. Kalau kita terus merasa kurang, kita bakal stres, sering bener, mikir stres, gitu. apalagi overthinking Iya, ya kan. bener. Anak muda sekarang nih ada masalah sama si A, B, C gitu, langsung malam kalau mau tidur overthinking, nggak bisa tidur gitu. Oke, dari keempat pertanyaan ini dapat disimpulkan bahwa self love itu kita harus mencintai diri sendiri. Kita harus benar-benar apa ya, harus garis besarnya tuh harus ada penerimaan. Setiap individu, setiap orang tuh pasti punya kekurangan dan kelebihan, dan kita tuh nggak boleh apa ya, memandang orang kok itu kayak gitu banget. Ya membanding-bandingkan. Iya, membanding-bandingkan. Apalagi
kok dia cantik aku enggak ya gitu. Aku dulu kayak gitu kak. Aku juga pernah. Iya, Sama. iya kan kayak Setiap orang pasti ngerasain kayak gitu. iya kayak Belum aku mencintai nggak- diri sendiri. Iya, aku nggak secantik dia gitu. Wah, padahal itu tidak baik, itu kebiasaan buruk gitu. Oke kak, terima kasih. Mungkin kita hanya berbincang-bincang itu saja ya, karena ini hanya obrolan santai. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf seterusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.